Tahukah Anda bahwa salah satu nabi dalam Alkitab diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal? Siapakah dia, dan apa makna pelajaran yang terdapat dalam kisah ini? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Dia adalah Nabi Hosea. Kisah Nabi Hosea sangat menarik dalam Alkitab. Dia hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, yakni pada masa kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda di wilayah selatan. Hosea diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat Israel pada saat itu, seperti yang tercatat dalam kitab Hosea 1, ayat 1 dan 2. Apa pesan utama yang disampaikan oleh Nabi Hosea? Pesan utama yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada umat Israel adalah mencakup beberapa tema penting yang terkait dengan hubungan mereka dengan Tuhan, menyerukan pertobatan dan kembali ke jalan Tuhan. Umat Israel pada masa itu telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, mereka terlibat dalam penyembahan berhala, dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Hosea 4, ayat 1 yang berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Apa yang membuat pelayanan Nabi Hosea begitu unik? Salah satunya adalah, Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Gomer, yang kemudian berselingkuh dan meninggalkannya. Sehingga melalui pengalaman ini, Hosea dapat memahami secara mendalam, bagaimana perasaan Tuhan, ketika umatnya berpaling dan mengejar hal-hal yang lain. Hosea mengalami penderitaan emosional yang mirip dengan apa yang dirasakan Tuhan, ketika bangsa Israel berkhianat dengan menyembah berhala dan menjalani hidup yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan. Pengalaman Hosea dengan istrinya yang tidak setia, mencerminkan ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Hosea tidak hanya berperan sebagai nabi yang menyampaikan pesan Tuhan, tetapi hidupnya sendiri menjadi contoh nyata dari apa yang Tuhan rasakan. Ketika Hosea tetap mencintai dan menerima kembali istrinya yang tidak setia, ia menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya, meskipun mereka seringkali memberontak dan tidak setia. Melalui pengalaman pribadi ini, Hosea mampu merasakan dan menyampaikan perasaan Tuhan dengan lebih otentik dan mendalam. Pesan yang disampaikan oleh Hosea menjadi lebih kuat dan emosional, karena ia tidak hanya berbicara tentang pengkhianatan dari sudut pandang teologis, tetapi juga dari pengalaman pribadinya, yang penuh dengan rasa sakit, namun tetap mengampuni. Hal ini menjelaskan, betapa Tuhan merindukan pertobatan dan pemulihan hubungan dengan umatnya, serta betapa besar kasih-Nya dan kesetiaan Tuhan, meskipun umatnya seringkali gagal dalam memenuhi janji-janji mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Hosea 1, ayat 2 yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Hubungan antara Hosea dan Gomer ini menjadi metafora yang kuat untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Meskipun Gomer tidak setia, Hosea tetap mencintainya dan berusaha untuk menebus dan memulihkannya, seperti yang tertulis dalam Hosea 3, ayat 1, yang berbunyi demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Kita bisa melihat, meskipun orang Israel terus-menerus berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala, namun, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya, dan merindukan pemulihan hubungan dengan mereka. Jadi, melalui pernikahan Hosea dengan Gomer perempuan sundal itu, hal itu merupakan salah satu cara Tuhan mengilustrasikan kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, meskipun umat Israel tidak setia. Dia tidak meninggalkan Israel, bahkan sekalipun mereka berulang kali melanggar perjanjian dengannya. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari kitab Hosea ini begitu relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita seringkali mudah tergoda dan berpaling dari Tuhan, dan mengejar hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Namun, Tuhan tetap mengulurkan tangannya. Dia merindukan agar kita kembali kepadanya dan menerima kasih dan pengampunannya.
Seperti yang tertulis dalam Hosea 14, ayat 2, yang berbunyi demikian. Bertobatlah, hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bagaimana kita menerapkan pengajaran Hosea tentang kasih dan kesetiaan Tuhan? Yaitu, dengan selalu menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, berlaku setia kepada Tuhan dan menjauhi segala bentuk penyembahan berhala. Kita juga perlu belajar untuk setia dan mengasihi sesama, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Itulah hal-hal penting tentang kisah Nabi Hosea dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.